Pernahkah kita sadari bahwa ternyata hal sederhana yang kita berikan mampu membahagiakan orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Tenang, gak akan ada video unboxing belanja bulanan di Keluarga Bun Ai karena seluruh kegiatan di Keluarga Bun Ai udah Bun Ai sajikan di channel Sketsa Bunda. Siapa nih yang belum subscribe channel Sketsa Bunda? Di sana Bun Ai upload untuk belanja bulanan, terus masak-masak hemat. Siapa tahu teman-teman lagi cari inspirasi, boleh banget mampir di channel Sketsa Bunda. Nah, biasanya Bun Ai mau ngajak teman-teman untuk flashback lagi nih. Bun Ai kalau udah mau akhir tahun 3 bulan, 4 bulan, itu jujur muncul juga sisi-sisi insecure-nya Bun Ai. Kok kayaknya aku belum melakukan banyak hal tapi tiba-tiba waktu jalannya cepet banget. Nah, untuk mensiasati ya rasa insecure-nya Bun Ai biasanya tuh akan ngeliat lagi video-video lama. Nah, ini tuh sekitar 2 tahun lalu loh teman-teman. Gak sengaja itu masih ke-save ternyata. Ini tuh video TPQ-nya Bun Ai ya. Jadi kalau kemarin Bun Ai sajikan waktu Bun Ai jalan-jalan ke TK-nya Bun Ai di channel Sketsa Bunda. Hari ini Bun Ai mau ngajak teman-teman di Keluarga Bun Ai untuk lihat TPQ sorenya. Jadi TK-nya Bun Ai ini kalau pagi kegiatan TK, kalau sore TPQ. Nah, insya Allah 2024 kita juga udah punya program sehingga nanti dari pagi sampai ketemu malam gedung ini bisa dimaksimalkan untuk pendidikan. Amin. Jadi Bun Ai itu mendirikan TK di saat usia kalau nggak salah 28 tahun. Sekarang Bun Ai 34 tahun, berarti udah 6 tahun berkecimpung di dunia TK. Masya Allah, tabarakallah, seneng banget. Kalau untuk TPQ Bun Ai itu mulainya justru duluan TPQ. Jadi TPQ dulu di rumah Bun Ai yang lama. Terus alhamdulillah ada tanah yang dijual. Kebetulan orangnya juga butuh. Jadi kita beli sekitar 300 meter. Terus perlahan-lahan kita bangun untuk bangunan si TK ini. Tuh lihat ya, Baby Agni masih imut banget. Sekarang juga masih imut. Kayak ini umur setahun lebih sambil nemenin Bun Ai bikin video endorsement Scarlett ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, untuk saat ini emang Bun Ai ngebatasin banget endorse karena lagi fokus sama kelas online-nya Bun Ai di Smart Mom Class. Kalau subscriber Bun Ai yang lama tuh pasti udah tahu ya, kalau dulu Bun Ai juga cuma bermodalkan pulpen pilot, buku kampus untuk memulai channel Keluarga Bun Ai. Tapi barokallah, aduh jadi agak terharu nih, agak melo ya. Semoga menyemangati teman-teman yang hari ini mau konten tapi masih punya sejuta alasan. Semoga bisa memulai segera nih sebelum tahun 2024. Jadi jujur Bun Ai itu bukan tipikal orang yang bisa nyoba banyak hal dalam satu waktu. Sedikit sharing, waktu Bun Ai punya TK hampir sekitar 2 tahunan Bun Ai gak nambah kegiatan sama sekali. Terus kita COVID karena memang harus dapat income lain untuk backup si TK tersebut. Bun Ai jualan lauk mateng, jual kue-kue yang padahal Bun Ai bener-bener gak pernah ke dapur. Bahkan mama Bun Ai itu kayak kaget Bun Ai bisa bikin lauk beratus-ratus, bahkan jualan setiap hari. Lanjut lagi di tahun 2020 pas Baby Agni lahir, Bun Ai mutusin untuk kegiatan fisik dikurangin. Terus Rafa kasih ide untuk bikin YouTube. 3 bulan diskusi sama Mam Irma Utomo, alhamdulillah dia baik banget meskipun saat itu subscribernya udah puluhan ribu, tapi ngasih advice yang bagus buat Bun Ai bikin channel Keluarga Bun Ai. Lanjut lagi di tahun berikutnya Bun Ai kenalan sama Mam Sis, kita bikin Smart Mom Class. Smart Mom Classnya udah punya tim, Bun Ai bikin channel Sketsa Bunda. Alhamdulillah barokallah ya teman-teman. Nah 2024 nih Bun Ai juga udah mulai ngerancang kira-kira mau ngapain lagi ya. Soalnya kalau nggak gitu di rumah kayaknya Bun Ai bakalan boring banget. Oke, jadi untuk hari ini semoga apa yang Bun Ai share di 4 menit awal gak ada maksud apapun ya teman-teman, cuma sekedar sharing aja, siapa tahu teman-teman terinspirasi. Aduh mohon maaf belibet ya. Kalau kemarin juga ada tuh peserta premium yang ternyata punya TK juga, terus tanya-tanya untuk kelola keuangannya, terus bisnis sampingannya lagi. Jadi alhamdulillah kalau guru-guru Bun Ai itu selalu Bun Ai arahkan punya bisnis sampingan selain dari ngajar TK. Oke, kembali lagi kita ke video ya, cara ngatur gaji 1 juta rupiah per bulan. Mohon maaf banget kalau tadi sempet ngalor ngidul ya.
Oke, jadi untuk ngatur gaji 1 juta per bulan, kalau ada yang tanya, kok kecil banget ya 1 juta per bulan? Ayo kita bagi, supaya teman-teman buka mindsetnya dulu, bahwa ternyata dengan income 5 juta aja, itu ternyata jatah makan cuma 1 juta per bulan. Contoh, orang yang gajinya 5 juta, dia punya cicilan KPR nih. KPR-nya subsidi 1.500.000 untuk 10 tahun. Nah, ongkos 500.000 ini udah mepet banget. Terus biaya sekolah anak-anak 500.000 juga bukan sebuah hal yang besar kalau menurut Bun Ai, karena sekolah swasta juga range-nya udah mulai di antara 200 sampai 500.000 bahkan di atas itu. Nah, biaya lain-lain 700.000 juga ini masih kategori sangat ngepas, baik untuk listrik, IPL dan sebagainya. Dana tak terduga 500.000, percaya Bun Ai itu kadang kalau ada yang bikin budgeting dana tak terduga 100.000, itu Masya Allah tabarakallah menurut Bun Ai hebat banget. Karena dana tak terduga itu ternyata memakan anggaran yang gak kalah besar dengan dana makan ya teman-teman. Nah, setelah ditotal ini jumlahnya itu adalah 3.700.000. Mohon maaf, bisa bantu Bun Ai koreksi kalau salah. Jadi sisa dananya 1.300.000, itu belum masuk ke biaya bulanan atau misalnya belanja lain-lain gitu ya. Jadi 1,3 itu sisanya untuk digunakan makan sehari-hari. Nah, kebayang dong. Makanya kalau teman-teman ngambil KPR atau brosur KPR terus subsidi, itu ada tulisannya maksimal income di 8 juta rupiah. Karena diharapkan income 8 juta jangan ngambil komersil, tapi ngambil subsidi. Kenapa? Karena itu tadi perhitungannya dengan income 5 juta itu terlalu mepet kalau harus ngambil cicilan subsidi. Nah, sementara kalau gaji 8 juta itu masih punya ruang untuk nabung, untuk sekedar nyisihin ngebum cicilan ya di tahun kelima. Jadi kalau Bun Ai ngasih saran nih, kalau sekarang hari ini teman-teman punya income di bawah 8 juta rupiah, mendingan ngambil subsidi aja kalau memungkinkan. Tapi kalau memiliki income tambahan atau misalnya emang udah punya dananya lebih, tinggal nyisihin sedikit aja ya silakan. Pilihan masing-masing di pribadinya teman-teman, senyamannya aja. Oke, kita kembali lagi nih ya. Dengan KPR subsidi, income maksimalnya 8 juta, diharapkan KPR contoh kita ngambil 10 tahun. Biasanya KPR itu bakal ngelihat usia produktif. Jadi kalau misalnya masih muda bakal diarahin kayak ke 20 tahun ya teman-teman. Nah, KPR 1,5 juta, sisa kebutuhan 3 juta, sisa 3 juta itu masih bisa untuk nabung dan yang lainnya. Nah, kalau ngomongin biaya makan 1 juta rupiah per bulan, emang tergantung lokasinya ya. Kalau untuk di Depok itu kayaknya emang mepet banget, karena kalau dibagikan jadi kayak cuma 30.000 per hari. Sementara kalau 30.000 kita tahu ya harga bahan pokok di daerah Depok, Jakarta apalagi itu Masya Allah tabarakallah, Kalimantan apalagi, banyak peserta Smart Mom Class di Kalimantan itu yang kayak 3 juta sebulan aja gak cukup Bun Ai, karena di sini semuanya serba mahal. Tapi gak apa-apa ya, kita coba fokus. Sebelum masuk ke tips-tips gimana caranya ngatur gaji 1 juta atau uang makan 1 juta ini, sebenarnya simpel banget. Kalau biaya makan 30.000 per hari, teman-teman usahain jangan dihabisin juga. Contoh masak pertama 15.000, masak keduanya 10.000. Nanti Bun Ai bakalan spill sama teman-teman beberapa menu yang bisa menjadi inspirasi untuk masak hemat. Nah, salah satu orang jadi pengen jajan, kadang-kadang di rumah itu masaknya dari pagi sampai malam itu aja. Sebenarnya gak ada masalah sama sekali kalau anggota keluarga itu bisa kompak. Tapi sayangnya kalau cuman yang berusaha hemat gitu dari satu sisi, kayak ibunya doang, terus anak-anaknya gak mau makan lah, ulah lah, suaminya juga pemilih. Nah, itu yang agak-agak sedikit butuh perjuangan ekstra ya. Nah, Bun Ai itu jujur kalau bikin meal plan itu lebih seneng kayak masak 1, masak 2, day 1, day 2. Kenapa? Karena Bun Ai gak terpaku sama hari, gak terpaku sama waktu. Kalau Bun Ai bilangnya pagi, misalnya pagi ini, malam ini tuh kayak terpaku sama waktu. Hari Senin ini kayak terpaku sama hari. Jadi Bun Ai lebih nyaman menggunakan angka. Dimana teman-teman kalau ngerasa nih paginya udah masak berat, contoh sayur sop plus tempe orek, berarti nanti malamnya bikin bihun goreng
goreng atau mie goreng. Nah dibalik, kalau misalnya pagi ternyata kita masaknya tuh ringan, nasi goreng kah atau misalnya bihun goreng, ya udah berarti nanti siang sampai malam kita masaknya yang berat. Nah jadi di sini budget untuk masak pertama itu 15.000, budget masak kedua itu 10.000 rupiah teman-teman. Tinggal disesuaikan aja. Jadi kenapa Bunda bilang masak satu masak dua ini menjadi penting, supaya meskipun kita berhemat tapi kita masih bisa merasakan nikmat ya. Dengan masakan yang kita hadirkan tuh selalu hangat. Kan sama aja, dibanding ngangetin mendingan masak dikit-dikit tapi yang kita sajikan itu selalu fresh ya teman-teman. Nah caranya yang pertama masak dalam jumlah sedikit yang Bunda bilang tadi. Yang kedua usahakan perbanyak sayuran kuah. Jadi jangan tumis-tumis, kalau tumis kan mimpes banget. Contoh toge ditumis, wah itu kan jadinya kecil banget. Tapi kalau toge campur tahu terus dibikin kuah itu agak sedikit lebih banyak kelihatannya. Selanjutnya masaknya satu menu. Jadi jangan terlalu banyak menu. Misalnya hari ini kita mau masak opor tahu tempe, udah itu aja. Nah yang keempat campur sayuran plus protein. Protein ya itu ya. Misalnya contoh kita masak opor tahu telur plus wortel, jadi udah ada sayurnya, udah ada proteinnya. Atau kita masak sop ayam, nah udah sop ayam aja plus sambal. Nah selanjutnya teman-teman yang masih belajar, Bunda sarankan food prep 3 harian, jadi jangan langsung 1 minggu. Supaya melatih aja dulu konsistennya. Oke 3 hari berhasil nih, yaudah yuk kita naik ke 1 minggu. Pelan-pelan aja, nabung juga gitu. 2.000-an oke, berhasil naik ke 5.000, naik ke 10.000. Karena Allah tuh lebih senang kita konsisten bertingkat dibanding kita heboh tapi gak konsisten. Nah yang paling penting adalah punya meal plan. Ini harus banget. Kayak teman-teman pergi kondangan harus punya map kan. Kalau gak ada meal plan itu teman-teman kayak galau. Nah tadi yang Bunda bilang nggak apa-apa pakai day 1 day 2. Jadi kalau ke tukang sayur itu punya pilihan. Kalau hari ini nggak ada sayur sop, sopnya habis, kita beli sayur oyong kayak gitu ya teman-teman. Nah ini adalah contoh-contoh menu protein nabati yang bisa kita sajikan ala hewani. Contoh kalau kayak tahu, terus puyung hai tahu, tempe katsu, ifumi indomie, opor tahu telur, atau sosis crispy asam manis. Nanti next kapan-kapan Bun Ai bikin resep-resepnya di channel Sketsa Bunda ya. Dan jangan lupa juga kalau dirasa video ini ada manfaatnya, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Ini mohon maaf banget ya, suara Bun Ai masih benar-benar serak, nggak tahu kenapa. Udah hampir semingguan minum obat segala macam, qadarullah masih serak ya teman-teman. Nah emang kalau dipikirin ya, uang makan 30.000 per hari itu ada yang bilang sebagian cukup, ada yang bilang enggak. Kalau Bunda pribadi sih bilangnya apa ya, kayak ngepas sih teman-teman. Bisa sih sebenarnya, manusia itu kan selalu adaptif. Dikasih banyak bisa aja kurang, dikasih sedikit bisa aja dipas-pasin. Bunda gak bilang cukup ya, tapi dipas-pasin. Nah Bunda sarankan kalau emang kita punya budgetnya makan tuh 1 juta per bulan, teman-teman bisa pisahkan menjadi 5 bagian dan menggunakan metode amplop. Jadi gimana caranya ya 200.000 ini bisa mengcover 1 minggu. Kalau jiwa jajannya masih tinggi, jangan 1 minggu pakai metode bar 1. Gimana caranya? 1 juta dibagi 10, maka hasilnya harus mengcover uang kamu untuk 3 harian. Nah itu aja sih yang bisa Bunda sharing di hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi Bunda minta maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Tetap semangat belajar untuk kita semua ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.